Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah itu adalah salah satu ungkapan rasa Syukur. Jadi kita kembali menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengajak juga pada adik sekalian untuk menyempurnakan, kita kirimkan salam dan salawat buat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu mau meminta Adinda Ibu Kurniawan untuk memimpin doa. Silakan Adinda Kurniawan memimpin doanya, Dek. Duduk siap gerak berdoa mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni ya rabbal alamin. Amin. Makasih banyak ya atas doanya. Hari ini Ya, Ibu. Ya, Bu. kita akan kembali belajar materi sejarah kebudayaan Islam, yang mana hari ini kita akan lanjut tentang pembahasan kedua setelah kita membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya ajaran Islam. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang masalah misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sebelum kita lanjut materi hari ini, ada dua hal yang ingin sampaikan, dalam artian di sini kita akan mengetahui artinya tujuannya. Yang pertama, kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan misi dan apa saja misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW ketika ia berdakwah di kota. Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, apa dan bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ia berdakwah di kota Mekah. Pertama, di sini Ibu mau tunjukkan. Nah, di sini Ibu mau minta, coba ada tidak di antara kalian yang memahami, ada tidak di antara kalian yang paham akan gambar di atas ini? Ada tidak di antara kalian? Nanti pada muncul tulisannya nggak kuliah? Atur tulisannya. Ada tidak? Sedang gambar nomor 1. Itu orang lagi takziah ziarah apa ziarah? Oke, jadi di sini Ibu langsung saja jelaskan. Sedang berkumpul. Untuk gambar yang 4 ini Baik, menunjukkan tentang skema, tentang masalah misi dan strategi dakwah Rasulullah. Nah, kalau yang gambar pertama ini tentang dakwah secara syariah, kemudian berubah menjadi dakwah secara jahar. Kemudian yang gambar ini menunjukkan inilah tujuan Rasulullah berdakwah, yaitu mengubah kebiasaan jahiliyah menjadi suatu kebiasaan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar yang di sini itu adalah suatu bentuk di mana dakwah Islam itu berusaha mengubah kebiasaan buruk, yaitu sistem perbudakan, menjadi suatu sistem yang penuh dengan kasih sayang. Oke, kita langsung saja ke materi berikutnya. Tapi 13 dengan seri ini nanti. Yang pertama, ada tidak yang tahu apa itu misi? Ada tidak yang paham apa itu misi? Ya, ini bisa dijelaskan apa itu misi, Dek? Tujuan, oke, pintar. Jadi yang namanya misi itu adalah tujuan. Jadi segala apapun pasti ada tujuannya. Anda ke sekolah ini pasti punya tujuan ya? Betul atau salah? Iya, Bu. Betul, Bu. Misalkan Suaib ke rumahnya, ya ini pasti punya misi atau tidak? Ya, Bu. Ya, Mau ngasih jagung. Entah tujuannya seperti apa yang Boleh juga. Nah, sama dengan dakwah Rasulullah, beliau itu berdakwah punya misi. Nah, apa misinya? Di sini ada di poin nomor 2, yaitu mengubah semua kebiasaan menjadi suatu bentuk kepercayaan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Oke, kita lanjut.
Nah, perlu dipahami bahwa dakwah Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah itu tidak sama dengan dakwah yang ada pada masa sekarang. Kenapa Ibu katakan dakwah di masa Rasulullah itu tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan. Karena kenapa? Karena beliau menghadapi orang-orang yang jahiliyah. Jadi bisa diulang lagi apa lagi tadi jahiliyah? Jahiliyah itu kebodohan, Bu. Bodohan. Orang yang bodoh hakikatnya bisa menerima atau tidak? Udah menerima atau tidak, Suaib? Bisa menerima. Bisa menerima atau tidak? Mudah menerima atau tidak kalau orang jahiliyah? Akan sulit menerimanya, Bu. Oke. Karena hal itu, makanya Rasulullah itu ketika berdakwah, dia harus punya strategi. Strategi. Ada yang tahu apa itu strategi? Cara, Bu. Cara. Oke, betul. Jadi strategi itu diartikan sebagai cara. Nah, ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, dia menghadapi masyarakat Mekah yang tadi Ibu katakan bahwa orang-orang Mekah itu adalah orang-orang yang pembangkang, maka Rasulullah berdakwah itu ada dua caranya atau ada dua strateginya. Yang pertama, beliau itu berdakwah secara syariah. Nah, dakwah syariah itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi? Karena untuk menghindari orang-orang Mekah. Jadi untuk menghindari orang-orang Mekah yang kita ketahui bahwa mereka itu tidak menyukai ajaran Islam. Nah, adapun tujuan dakwah Rasulullah secara syariah itu adalah mencari pendukung yang kelak nanti membantu Rasulullah dalam mensiarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nah, mengapa Rasulullah mengambil dakwah secara syariah? Itu juga tidak terlepas dari adanya wahyu surah Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, setelah Rasulullah berhasil mendapatkan pendukung, barulah beliau mulai berdakwah secara jahar. Dakwah secara jahar itu adalah dakwah secara terang-terangan. Nah, misinya apa? Tujuannya apa? Yakni menghindarkan manusia dari perbuatan musyrik dan mengajak kembali manusia pada ajaran tauhid. Sampai di sini ada pertanyaan atau memang sudah bisa dipaham? Tidak ada, Bu. Oke, pintar. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasih tugas, ya ini tugas secara berkelompok. Kalian akan saya tugaskan untuk menganalisis lebih mendalam lagi tentang misi dakwah Rasulullah dan strategi dakwah Rasulullah. Dari penjelasan Ibu tadi itu tidak terlalu detail karena Ibu ingin Anda belajar menganalisis secara mendalam. Contohnya misi dakwah Rasulullah. Tadi Ibu jelaskan secara garis besarnya, tapi nanti di sini Anda akan menganalisis artinya bagaimana misi dakwah Rasulullah itu bisa tercapai. Ya, mereka Rasulullah itu mengajarkan ajaran tauhid. Nah, kenapa ajaran tauhid? Nah, di sini nanti Anda akan analisis dengan baik. Oke, Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya dan sebentar kalian persentase ya. Bagaimana? Sudah, Bu. Oke. Siapa kelompok mana yang mau duluan tampil? Mana, Bu? Oke, silakan dipresentasikan. Baik, Ibu, terima kasih. Misi dakwah Rasulullah SAW itu ada 3. Yang pertama mengajarkan ketauhidan, yaitu semata-mata hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah, di mana mereka dulunya suka mabuk-mabukan, berzina, merampok, berjudi, mengubur hidup bagi perempuan, menjadi berperilaku lebih berperi kemanusiaan dan beretitude baik. Yang terakhir yaitu mengingatkan adanya hari akhir atau hari pembalasan, di mana setelah hidup di dunia, setelah meninggal itu ada akhirat, di mana semua apa yang kita lakukan di dunia itu ada pembalasannya. Yang kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW. Strategi dakwahnya ada 2, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu tujuannya untuk mencari pendukung. Nah, dakwah yang kedua, dakwah secara terang-terangan, yaitu untuk memperbaiki perilaku masyarakat Mekah atau masyarakat jahiliyah. Terima kasih, Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, pintar ya untuk kelompok 2. Jadi, untuk pertemuan hari ini,
Ibu cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya kita simpulkan bahwa materi kita pada hari ini, yang pertama misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah mengubah kembali masyarakat jahiliyah dan kembali pada ajaran tauhid. Yang kedua, misi dakwah Rasulullah itu ada dua, dakwah secara sirriyah dan dakwah secara jar. Oke, tolong kembali dipelajari di rumah ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu, dan insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.